Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Lira News. Berjumpa kembali dengan kami, Pasukan Menang Banyak, obrolan apa adanya, penuh makna. Sore hari ini kami kembali mendatangkan senior editor kita atau wakil pemimpin redaksi Lira News, Bapak Sri Widodo atau Bang Dodo, yang pada sore hari ini kita akan membahas isu aktual di mana sejumlah purnawirawan TNI menggelar konferensi pers yang isinya meminta Wakil Presiden Gibran mundur atau dimundurkan. Nah, sore ini gimana Bang Dodo? Ya, Komentarnya tentang desakan para purnawirawan itu? ya itu kan udah kesekian kalinya ya para purnawirawan TNI itu meminta dengan kesadaran sendiri Pak Gibran itu untuk mundur. Ya. Karena suasana batin di masyarakat itu ditangkap oleh para purnawirawan tidak kondusif. Semakin banyak sekali masyarakat yang menghendaki itu, hanya saja mereka tidak secara terang-terangan atau berani speak up ngomong karena mungkin banyak pertimbangan. Saya rasa memang apa yang dilakukan para purnawirawan itu sesuatu yang wajar gitu, karena siapa lagi kalau bukan para tokoh bangsa yang peduli terhadap nasib bangsa ini. Dan secara hukum kan memang sangat dimungkinkan kalau Gibran itu dimakzulkan karena proses pencalonannya sebagai wapres itu kan cacat konstitusi karena melibatkan pamannya yang mengutak-atik aturan di MK berkaitan dengan umur. Itu kan sebetulnya yang mau diperjuangkan oleh para purnawirawan dan masyarakat pada umumnya. Tapi kalau memang ada secara hukum ada peluangnya, tapi sangat kecil secara gimana tuh? Ya, ini namanya politik ya. Pertarungan politik itu siapa yang kuat ya dia yang menang. Siapa yang bisa mempengaruhi masyarakat, dia yang akan sebagai pemenang. Ini kan akhirnya pertarungan antara status quo dan para yang menginginkan perubahan. Status quo itu ya Gibran dan teman-temannya dan pendukungnya. Perubahan itu ya diwakili oleh para purnawirawan, kaum oposisi, dan juga masyarakat yang kritis, mahasiswa, dan lain sebagainya. Tapi kan apa yang dilakukan oleh purnawirawan dan masyarakat lain yang menghendaki pemakzulan Gibran itu kan bukan sesuatu yang aneh atau di luar dugaan atau menyimpang. Jadi mereka menghendaki supaya DPR dan MPR bersidang secara aturan yang benar, menyikapi surat itu. Kan mereka sudah menyurati DPR, hanya saja di DPR masih terkatung-katung ya, belum diproses secara masif gitu. Jadi kelihatannya agak kurang mendesak sepertinya seperti itu, jadi masih tertunda, alasannya masih dipelajari macam-macam. Itu artinya mengindikasikan bahwa sebagai lembaga MPR juga sedang wait and see nih sejauh mana sih sebetulnya desakan masyarakat ini, apakah hanya sebatas purnawirawan atau memang betul masyarakat itu menghendaki ada upaya supaya Gibran itu mundur. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat DPR-MPR tidak segera merespon surat dari para purnawirawan. Seperti itu. Tapi kan faktanya juga bahwa saat ini Indonesia ini masih dikuasai oleh parpol-parpol yang notabene adalah pendukung Prabowo Gibran. Artinya secara politik peluang untuk mengumpulkan anggota DPR di Senayan sana agak susah juga Bang ya. Secara hitung-hitungan hari ini memang susah ya. Tapi kan politik ini dinamis yang bisa berubah dalam hitungan detik gitu ya. Saya ingat dulu zaman Pak Harto waktu mau dilengsarkan itu pada bulan Mei, turunnya kan Mei, tapi 3 bulan sebelum itu kan masih sangat solid itu kekuatan masyarakat pendukung Soeharto ketika Ketua MPR Pak Harmoko bilang bahwa Bapak masih didukung oleh 90% rakyat Indonesia. Artinya dukungan itu solid. Tapi kan siapa yang menyangka pada Mei 98 kekuatan rakyat begitu masif dan dunia melihat itu, akhirnya mau tidak mau Pak Harto mundur dengan sukarela dengan pernyataan seperti itu. Nah, maksud kaum oposisi, maksud para pengusul Gibran dimakzulkan, ada semacam kesadaran dari diri Gibran ya,
kesadarannya itu pertama harus diakui mau tidak mau memang prosesnya mengalami cacat hukum itu, cacat konstitusi. Dan itu ingin dibuktikan oleh eh, eh, kaum oposisi, dibuktikan betul atau tidak mengalami cacat itu. Nah, masalahnya kan itu nggak jalan-jalan usulan itu. Kemudian tahu diri yang berikutnya sebenarnya secara kasat mata ya personifikasi Gibran itu kan memang kelihatan belum tidak gimana ya, kita tidak sreg gitu ya memiliki wakil presiden dengan sosok seperti Gibran. Kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo presidennya gitu ya, kita terwakili banget sama Pak Prabowo sebagai presiden menghadapi orang, bagaimana memimpin rapat, bagaimana kebijakan, bagaimana turun ke masyarakat, bagaimana di luar negeri, itu terwakili oleh Pak Prabowo. Kita belum diwakili oleh Pak Gibran. Jadi gitu. Timpang lah gitu ya. Sangat timpang, dan itu kalau kita bikin survei mungkin ya mayoritas memang agak kurang mantap lah secara fisik ya. Penampilan Gibran di masyarakat, di rapat-rapat, ketemu dengan siapapun itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan buat publik. Oh, ini wapres kok begini sih, seperti itu. Nah, problemnya kita menghadapi persoalan di DPR dan di Mahkamah Konstitusi yang sangat mungkin itu tidak bisa meloloskan apa keinginan dari para purnawirawan itu, karena mereka masih menjadi bagian dari pemerintah yang lama, Pak Jokowi, dan pemerintah itu sekarang dilanjutkan ke Pak Prabowo. Secara real kita lihat memang rezimnya, personelnya berganti, tapi aura kebijakan, kemungkinan hal-hal lain yang kita tidak ketahui, sesungguhnya ini kan Jokowi periode ketiga gitu loh. Ini Jokowi periode ketiga, cuma yang muncul sekarang Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Atau jangan-jangan Prabowo wakil presiden, presidennya Jokowi gitu. Nah, itu analisa lebih jauh lagi. Bisa jadi presidennya masih Jokowi. Kemudian Pak Prabowo sebagai wakil, tapi wapres. Nah, tapi dia menjalankan perintah-perintah Jokowi. Maka kemudian kalau Gibran itu tidak terlalu tampak perannya dalam kancah perpolitikan dan perjalanan pemerintahan ini, ya sesungguhnya sudah terwakili gitu loh. Gibran nggak muncul nggak apa-apa, kan sudah ada. Karena memang konsepnya begitu. Konsepnya sudah seperti itu, setelan pabriknya sudah seperti itu gitu loh. Terus berarti jangan-jangan itu juga yang membuat hingga kini Prabowo itu belum bersikap itu, belum ada, bahkan dia cenderung jangan gitu ya. Bahasa tubuhnya gitu ya. Khusus untuk yang itu menurut saya tidak akan bersikap. Oh gitu ya. Sekali lagi ini sudah setelan pabrik. Dan sampai hari ini Prabowo sedang menjalankan setelan pabrik itu. Setelan pabrik itu berubah kalau ada desakan dari publik, kemarahan masyarakat, tuntutan masyarakat, apa yang dilakukan oleh para purnawirawan itu kemudian direspon oleh masyarakat secara luas, secara masif, dan secara demonstratif. Prabowo pasti akan berubah. Tapi secara real di lapangan kita lihat dari Sabang sampai Merauke hari ini kan, selama orang masih bisa makan sehari 3 kali nggak masalah kan? Karena kan memang urusan perut yang paling mungkin. Tetapi kalau nanti misalnya kelaparan ini meluas, pengangguran semakin banyak, kriminalitas tinggi, keamanan meragukan, sudah sangat manusiawi kalau kemudian masyarakat akan bangkit, menuntut kepada pemerintah dilakukan perubahan seperti itu. Sekali lagi, arah ke situ belum terlihat. Belum ya. Bahwa hari ini pengangguran banyak, kelaparan di mana-mana, ekonomi nggak tumbuh, memang iya. Tapi kalau kita rasakan bersama-sama, belum mencapai puncaknya. Sejauh mana Pak Prabowo bisa menjaga ini sehingga tidak terjadi gejolak? Kalau dia bisa menjaga situasi ini sampai 29, artinya Prabowo sukses menjalankan amanah itu. Yang setelan pabrik itu. Setelan pabrik itu, artinya Jokowi aman, Gibran juga aman gitu loh. Tetapi kan kita tidak tahu, lagi-lagi politik itu tidak bisa diprediksi. Siapa yang bisa menyangka Perdana Menteri yang cantik di Thailand itu ternyata dimakzulkan juga sama Mahkamah Konstitusi, dan dia diskors ya di ini. Untuk sementara. Untuk sementara. Artinya itu kemajuan gitu loh.
Di Indonesia tidak ada kemajuan sama sekali. Usulan pemakzulan itu sudah dilakukan sejak hari pertama dilantik. Bahkan sebelum dilantik itu sudah ada ketidakpuasan dari sebagian masyarakat Indonesia terhadap kehadiran sosok wakil presiden. Tapi alat negara yang diberi amanah untuk memproses usulan masyarakat tidak berfungsi gitu loh. Thailand berfungsi gitu loh. Indonesia enggak ya? Indonesia nggak berfungsi. Lebih real lagi, Filipina wapresnya dimakzulkan. Oh, ada juga ya? Ada Filipina, Duterte. Duterte Junior ya. Ya. Artinya untuk peluang wapres Gibran dimakzulkan dari segi sejarah ada ya? Ada. Ada itu, dan sebetulnya contoh secara negara regional, Thailand dan Filipina, harusnya Indonesia itu jangan pejabatnya itu jangan berada di dalam kata dalam tempurung. Jadi gini, pemakzulan itu jangan dianggap sebagai hantu yang menakutkan gitu. Harus dianggap sebagai biasa saja, sama dengan pergantian direksi di BUMN, di swasta, penggantian ketua RT, ketua RW ketika sudah tidak dikehendaki masyarakat, ya ganti gitu loh. Yang nggak boleh itu kan mengganti dengan menodongkan senjata, peperangan, menimbulkan banyak korban, itu yang nggak boleh. Selama usulan itu dilakukan masih dengan cara-cara yang beradab sesuai aturan yang berlaku, ya lakukan aja, nggak ada ruginya kok. Kadang-kadang kan mereka yang mendukung Gibran ini kan berlebihan gitu loh. Menuduh atau menstigma orang-orang yang mendukung pemakzulan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Akhirnya diserang pribadi, yang diserang personalnya, yang diserang dukung malah kriminalisasi ya. Kriminalisasi atau nggak punya jabatan, atau bilang dengan menuduh karena kalah gitu, belum bisa move on. Enggak, persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah Gibran menjadi wapres cacat konstitusi, dan itu yang akan diproses sekarang. Ada gini juga Bang, untuk mengganti presiden atau wakil presiden itu kan syaratnya itu adalah kegentingan negara. Apakah ini termasuk genting juga? Apa gentingnya mengganti wapres? Apa karena semata-mata persoalan hukum tadi? Ya, secara kasat mata, secara real memang belum terlihat genting. Tapi sebetulnya pribadi-pribadi orang merasa genting. Karena gini yang dikhawatirkan oleh para pengusul pemakzulan itu, yang dikhawatirkan itu kalau Pak Prabowo mangkat, wakilnya naik yang menjadi presiden Gibran. Publik, sebagian masyarakat kita nggak mau presidennya Gibran gitu loh. Apalagi dengan track record seperti itu, dengan perjalanan sejak dilantik sampai hari ini seperti itu, kebayang nggak sih presiden kita dipimpin oleh Gibran? Coba bayangkan sebentar aja, presiden kita Gibran gitu loh. Hari ini kita masih memaklumi karena wakil, dan masih wakil dan Prabowo paham itu, makanya banyak kesempatan yang tidak melibatkan Gibran. Kalaupun Gibran dilibatkan itu ya basa-basi gitu loh. Jadi sebetulnya Prabowo itu juga sedikit banyak merespon perasaan kaum oposisi sih sebetulnya, cuma kan tidak secara eksplisit, tapi secara tersurat itu tersirat secara tersirat itu sebetulnya dia juga sudah membatasi geraknya Gibran, biar Gibran bermain di wilayahnya dia lah, bagi-bagi susu, meresmikan ini ke daerah-daerah. Itu kan sebetulnya upaya Prabowo untuk berbagi tugas dan menempatkan Gibran pada posisi yang sebenarnya. Jadi Gibran tidak banyak diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih luas. Misalnya Prabowo ke luar negeri yang mengantar Gibran, tapi kan tidak seluruhnya, hanya sesekali gitu. Tidak semuanya Pak Prabowo dilepas oleh Gibran. Padahal bisa aja kan, selama Prabowo ini ya harus Gibran misalnya seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, yang menarik nih Bang, baru kemarin waktu Hari Bayangkara kemarin, Wapres Gibran itu mencium tangan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, yang kita tahu beliau salah satu pengusul pemakzulan Gibran. Itu maknanya apa nih Bang? Maknanya ya menurut saya tetap apakah Gibran lagi berusaha
jangan gitu babe gitu kira-kira ya. Ya itu kamuflase aja, Kamuflase, kamuflase aja ingin menunjukkan bahwa Gibran itu orang pemaaf, anak muda yang taat pada orang tua, ya itu juga bisa berarti seperti itu, pesan tersembunyi bahwa Pak Tri jangan seperti itulah, saya kan sudah dipilih oleh 58 rakyat Indonesia. Jadi ada pesan-pesan tersembunyi yang sebetulnya terjemahannya macam-macam. Tapi lagi-lagi keluarga Pak Jokowi ini tuh kan memang paling pintar memainkan perasaan orang. Oh gitu. Ketika Gibran sungkem sama Pak Tri itu kan yang terjemahannya itu kan sebagai wah ini anak muda yang hebat ini yang sopan gitu yang ya. sopan, yang patut dicontoh, ini wapres yang merendahkan badannya kepada orang tua kan itu. Nah, padahal secara politik banyak terjemahannya, banyak tafsirnya gitu. Tafsirnya adalah salah satunya ya itu tadi Pak Tri. Percuma Pak Tri ngotot-ngotot mau memakzulkan saya kan bukan wapres yang ilegal, saya legal, dipilih orang, dipilih 58% pemilih kita dalam pilpres kemarin. Kira-kira seperti itu. Dan di belakang saya ada Jokowi gitu. Nah, apalagi itu kan. Jadi ada pesan-pesan tersembunyi yang bisa diterjemahkan dalam banyak tafsir seperti itu. Apalagi kalau ya Gibran kan memang modalnya itu. Modalnya itu santun, sopan, cium tangan, ngomongnya pelan, nggak banyak ngomong. Modalnya hanya itu. Dan itu yang kemudian direspon oleh publik secara mayoritas sebagai anak bangsa yang sopan, anak muda milenial yang wah ini anak muda nih tokoh kita menjadi wapres. Sementara kebutuhan kita tidak sebatas itu. Kita kan butuh pemimpin yang cerdas, yang responsif, yang kalau ngomong berapi-api, yang tindakannya real, yang tidak menjual citra, bagi-bagi susu, bagi-bagi ini di shooting, kemudian menimbulkan sentimental, perasaan-perasaan sentimental publik, nangis-nangis, mewek-mewek. Enggak sebatas itu, ada bagian masyarakat lain yang tidak butuh itu, gitu loh. Butuh lain, butuh ketegasan, butuh kebijakan yang revolusioner, kan itu. Nggak butuh drama ya? Nggak butuh drama, ya drama, sandiwara, dan sejenisnya itu hanya ada di musim kampanye mestinya. Sekarang itu saatnya kerja gitu loh. Tapi yang menarik Bang, dalam hal ini kan Wapres Gibran di belakangnya Pak Jokowi, itu bapaknya sendiri. Artinya Pak Jokowi sendiri nggak mungkin dong membiarkan anaknya diubek-ubek atau di apa namanya ini ya? Jokowi pasti tidak diam dong, karena dia sudah berusaha bagaimana mengusahakan dan mengupayakan termasuk meminta adik iparnya untuk mengubah undang-undang itu kan bagian dari upaya. Nah setelah cita-cita itu tercapai berhasil, masa mau didiamkan saja? Pasti akan akan dibela mati-matian, akan di backup, akan ya kalau perlu dia akan turun langsung nantinya. Tapi kan belum sampai saat ini, jadi sudah biarkan aja dulu. Pak Jokowi sedang membaca situasi di lapangan sejauh mana tuntutan pemakzulan itu memang betul-betul mendapatkan dukungan masyarakat. Itu yang sedang dibaca hari ini. Kalau dukungan itu semakin masif dan melibatkan banyak masyarakat dan kemudian DPR memproses, nah mungkin Jokowi akan turun secara fisik, secara langsung. Walaupun kita tahu saat ini beliau lagi sakit gitu ya. Iya, sakitnya kan bukan sakit dalam ya. Gitu ya. Sakit ringan lah itu. Artinya masih bisa disambi untuk cawe-cawe pada anaknya kan seperti itu. Artinya Bang kalau sampai nanti Jokowi turun tangan, pemakzulan ini bukan jalan mudah dong ya. Akan Purnawirawan itu akan menemui jalan-jalan yang terjal gitu ya. Banyak sekali jalan terjalnya. Pertama kan mengajak masyarakat untuk turun ke jalan, mempengaruhi orang untuk satu suara dengan para pengusul itu kan butuh effort, butuh tenaga. Belum lagi mengkondisikan partai politik yang di DPR, kemudian MK. Jadi masih agak berat ya. Tetapi lagi-lagi semua bisa terjadi yang namanya politik ya. Kita kan nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba besok ada sekelompok orang yang melakukan ajakan secara masif kepada masyarakat, menyadarkan bahwa ini kondisi kita
bakal seperti ini. Nanti presiden kalau Pak Prabowo meninggal, penggantinya adalah Gibran yang tidak kita kehendaki, tidak dikehendaki sebagian orang gitu, mohon maaf. Ya. Dan kemudian orang yang diberi pemahaman itu tertarik dengan ide itu, ya sangat mungkin itu terjadi gitu loh. Nah, kita nggak tahu Pak Jokowi ketika menghadapi desakan masyarakat yang begitu banyak, apakah dia juga masih akan bertahan atau kemudian mawas diri dan secara legowo ya sudahlah. Sama seperti ketika Pak Harto turun, sama seperti ketika Gus Dur turun, sama seperti Habibie, sama seperti Bung Karno, seperti itu. Jadi saya ingin mengingatkan pergantian kepemimpinan itu jangan dianggap sakral gitu. Biasa saja orang-orang kita kok semua tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat bersama gitu. Jadi janganlah dihantui oleh bayangan-bayangan yang sesungguhnya absurd gitu loh. Biasa aja sama dengan pergantian ketua OSIS, ketua klub sepeda. Begitu aja. Jadi kita enak aja hidupnya gitu. Oke Bang, terakhir nih Bang. Ya. Seandainya pemakzulan itu beneran terjadi. Ya. Lalu tentu ada calonnya dong. Betul. Nah, boleh nggak di-spill Bang ini? Spill dulu nih, kira-kira kandidatnya itu ya siapa ya? Apakah dari harus orang tua atau harus mewakili orang muda juga? Saya rasa sosoknya adalah sosok yang bisa diterima oleh masyarakat, baik oposisi maupun penguasa saat ini. Belum begitu muncul di hari ini siapa, tapi kalau dilihat dari auranya gitu ya, dari sikap, tindakan, perbuatan dari Pak Prabowo, kelihatannya itu dia sedang mengkader AHY, gitu ya. Kalau terlihat dari situ ya, dari bagaimana AHY diberi peran untuk menerima tamu negara, melepas dan sebagainya itu kelihatan. Terus AHY sendiri juga tampil cukup meyakinkan, pidato dalam bahasa Inggris kemarin itu. Jadi arahnya ke situ. Tapi lagi-lagi kan ada Puan, ada anak tokoh politik yang lain. Itu nanti pasti akan menjadi tema tersendiri yang menarik ini pasca pemakzulan. Iya, karena komposisinya Bang kalau AHY berarti militer-militer, padahal biasanya kan militer sipil gitu kan ya. Atau sipil militer gitu di Bali. Ya, itu kan lagi-lagi soal kebiasaan sama seperti dulu zaman Pak Harto itu Presiden Wapres itu harus Jawa, ABRI, Islam kan? Kan itu diubah oleh zaman SBY kan? Sebelum SBY kan wakil presiden harus non-Jawa. Ketika zaman SBY dia pakai wakil orang Jawa Pak Budiono, toh berhasil juga. Jadi sebetulnya SBY JK malah. SBY JK yang awal kan, yang kemudian yang kedua yang Budiono kan banyak orang yang mengkritik loh, ini Jawa-Jawa nih nggak bakal menang ini. Oh iya komposisinya kan. Nah, taunya menang juga ya. Menang juga. Nah sama dengan hari ini ketika militer itu menurut saya sudah nggak penting lagi. Dikotomi itu nggak penting lagi. Yang penting sosoknya ya. Yang penting sosok dan hasil kerja gitu loh. Jadi stigma dan dikotomi itu sudah nggak berlaku di negara maju. Amerika misalnya, Amerika itu hari ini melakukan terobosan yang luar biasa ketika wali kota New York ternyata Muslim. Bayangkan kan? Iya, di London juga udah terjadi itu. Di London sudah terjadi. Artinya negara maju itu harus menjadi patokan kita oleh negara berkembang bahwa mereka itu berpikir sangat terbuka gitu loh. Jangan takut oleh bayangan-bayangan yang sulit untuk diukur itu. Absurd lah gitu. Menarik perbincangan kita sore ini Bang, tentang topik yang cukup sensitif sebenarnya. Cuma namanya negara demokrasi, kita bebas berekspresi, bebas merdeka. Dan dijamin undang-undang. Baik, demikian perbincangan kami sore ini. Terima kasih atas pertanyaan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.